Halo, berikut adalah tindakan adaptif yang dilakukan oleh Kementerian PUPR dalam rangka penyesuaian protokol kesehatan dalam mencegah Itu kalau pandemi kita lihat, virus COVID-19. insya Dan Allah ini kalau adalah dari berita luapan. Mohon kolaborasi maaf Pak Menteri, saya antara harus pemerintah berpandangan DKI dengan Jakarta dengan tadi Bapak Kementerian menyampaikan. PUPR dalam Jadi rangka penanganan selama banjir air Jakarta. dibiarkan Dalam hal dari ini kawasan selatan tentang masuk ke normalisasi Jakarta atau dan tidak ada naturalisasi pengendalian Sungai di selatan, Ciliwung. maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir termasuk di Jakarta tidak akan. Halo, nama saya Andri Krisdianto dan hari ini kita akan membahas tentang adaptif dan kolaboratif. Nah, adaptif itu tidak akan lepas dari namanya kegiatan adaptasi. Adaptasi dapat kita lihat di layar, apa pengertiannya. Adaptif menurut Modulan adalah kemampuan atau kecenderungan untuk menyesuaikan diri pada situasi yang berbeda. Menurut pendapat saya, dalam bahasa saya, adaptif adalah kemampuan untuk menyesuaikan dengan keadaan demi tercapai tujuan secara maksimal dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. Jadi tidak sembarangan menyesuaikan, harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, penerapan budaya adaptif dapat kita lihat di layar. Apa-apa saja sih? Kita harus antisipasi perubahan lingkungan, harus kita dorong jiwa kewirausahaan, manfaatkan peluang yang berubah-ubah, harus kita terkait atau kita itu ambil bagian dalam kinerja instansi kita. Lalu kita ada kepekaan untuk tahu apa yang dibutuhkan begitu oleh instansi kita, instansi mitra, masyarakat, dan lain sebagainya. Menurut panduan perilaku adaptif instansi PUPR, nah yang namanya adaptif itu yang pertama, dia harus cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan, lalu terus dia berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta dia bertindak proaktif. Nah, cirinya apa? Dapat kita lihat di layar dari eksperimen orang yang beradaptasi, yang maksudnya orang adaptif itu tidak akan pernah namanya takut terhadap perubahan atau lingkungan baru atau apapun yang baru. Namun, bisa kita lihat. Nah, yang terakhir adalah memahami apa yang sedang diperjuangkan. Orang yang adaptif itu dia juga harus tahu dia perjuangkan apa, yang di depan itu apa, yang harus disesuaikannya apa. Jangan asal nyemplung. Nah, saya adalah orang yang suka nongkrong. Kebetulan sebelum ini saya dan teman-teman saya nongkrong. Namun banyak teman-teman saya membawa teman-teman baru. Saya tidak kecil hati. Namun saya cari bagaimana cara saya bisa mendekatkan diri pada teman dari teman saya itu. Kita harus tahu bagaimana cara mereka bersosial, mereka pembicaraannya apa, kita harus involve di situ supaya semua merasa nyaman begitu. Lalu kita bahas tentang nilai kolaboratif yang tidak lepas juga dengan kolaborasi, di mana dapat kita lihat kolaborasi apa sih pengertiannya. Nah, menurut saya kolaboratif adalah kesediaan untuk membentuk kerjasama dan memberi kesempatan pada berbagai pihak untuk membentuk sinergisitas dan tercapainya tujuan bersama. Nah, kolaboratif yang akan terlibat dalam kolaborasi ini akan menghasilkan namanya collaborative governance, yaitu adalah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif ataupun serangkaian aktivitas bersama di mana institusi menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya demi tercapai tujuan. Gambar modelnya dapat kita lihat di layar. Lalu kemudian kita harus tahu gimana sih caranya supaya bisa jadi kolaboratif. Nah, yang pertama, bangun kepercayaan, ciptakan dialog, komitmen terhadap proses, samakan persepsi, dan tetapkan outcome antara. Nah, hal ini bisa kita lihat hubungannya kepada yang mempengaruhi keberhasilannya. Yang pertama, kepercayaan, ada pembagian kekuasaan yang jelas, gaya kepemimpinan yang mendukung, strategi manajemen yang mendukung pula, serta ada formalisasi pada pencapaian kolaborasi. Yang menghambat kolaborasi itu yang pertama, tidak jelas batasan masalahnya apa, cenderung overlap begitu. Dasar hukum kolaborasinya juga tidak jelas. Lalu kemudian kita akan bahas tentang whole of government. Whole of government ini tercipta dengan adanya collaborative governance tadi. Ketika ada namanya collaborative governance, akan terbentuk namanya whole of government, yaitu adalah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dan bidang pembangunan kebijakan, manajemen program, pelayanan publik. Praktiknya dapat kita lihat di layar ya. Hal yang saya lakukan tentang kolaboratif adalah ketika saya diperintahkan oleh atasan untuk mengikuti kontrak antara PUPR dengan instansi-instansi lain, dengan Pemda, kementerian lembaga lain. Saya merasa di situ memang ada banyak tusi yang berbeda namun disatukan oleh kepentingan bangsa ini. Begitu dari saya. Terima kasih. Berikut adalah pemaparan saya tentang dua nilai ini. Semoga berguna dan PUPR siap membangun negeri.